Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang berasal dari seorang yang soleh adalah 1 bagian dari 6 atau 40 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dihadirkan kepada Nabi SAW satu jenazah agar disolatkan. Lalu beliau SAW bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata, tidak. Maka beliau SAW menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau SAW. Maka beliau SAW bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab, ya. Maka beliau SAW bersabda, solatkanlah saudara kalian ini. Abu Qatadah berkata, biar aku yang menanggung hutangnya. Lalu beliau SAW menyolatkan jenazah itu. Hadis riwayat Bukhari. Semoga umat Nabi Muhammad SAW dimudahkan untuk membayar hutang-hutangnya di dunia dan di akhirat, dan dilindungi dari hutang piutang, dimudahkan hidupnya ke depannya, dan dimudahkan untuk membenahi kehidupan yang sebelumnya sebelum akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini kita sehat, bisa beribadah dengan maksimal, bisa membayar hutang-hutang puasa kita sebelum Ramadan itu datang, dan bisa membayar hutang-hutang salat kita yang dahulu lengah kita kerjakan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dan semoga umat Nabi Muhammad SAW dilindungi Allah dari segala bencana, dari segala kerugian dunia akhirat, dan dimudahkan untuk mencapai impian harapan yang terbaik bagi mereka, dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah ia meminta dihalalkan meminta maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika tidak dia lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Sahihul Bukhari, juz 2. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah seorang laki-laki lebih utama dibanding sholat di rumah atau di pasarnya. Pahalanya 20 lebih 5 atau 7 derajat. Yang demikian itu bila dia berwudu dengan sempurna, lalu keluar dari rumah menuju masjid, keluar dengan niat melaksanakan sholat. Tidak ada satu langkah pun kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan dihapuskan 1 dosa hingga dia masuk masjid. Apabila telah masuk, dia senantiasa berada dalam pahala sholat selama dia tertahan oleh sholat. Para malaikat senantiasa mendoakan seseorang dari kalian selama dia tetap berada di tempat sholatnya. Para malaikat berdoa, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, terimalah tobatnya selama dia tidak melakukan gangguan di dalamnya dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab mengenai ayat yang berbunyi, maka tidaklah berdosa kamu mengkausar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Surat An-Nisa. Sementara manusia saat ini dalam kondisi aman, maksudnya tidak dalam kondisi perang. Umar menjawab, sungguh aku juga pernah merasa heran tentang ayat itu sebagaimana kamu. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ayat tersebut. Beliau menjawab, itu mengkausar sholat adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim juz 1. Dari Zainab binti Abu Salamah, ia berkata, aku menemui Ummu Habibah, istri Nabi SAW, saat bapaknya Abu Sufyan bin Harb wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi warna kepucatan jenis
makhluk atau jenis lainnya. Kemudian dari wewangian itu ia meminyaki seorang budak wanita, lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikit pun terhadap wewangian ini. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya. Maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian hamba itu berkata, "Wahai Rabb, dari mana semua ini?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dari istighfar anakmu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya dan membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman dari awal hingga akhir. Kemudian mereka terdiam. Lalu beliau bersabda, "Sungguh aku telah membacakannya kepada jin pada malam kedatangan jin, dan mereka lebih baik jawabannya daripada kalian. Setiap kali aku membaca firman-Nya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Mereka mengatakan, "La bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu." Tidak, kami tidak mendustakan sedikit pun nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi.